Talia menapaki langkahnya dengan hati yang berdebar-debar saat ia memasuki ruangan Dimitrei. Ruangan itu terasa begitu megah dan elegan, namun tetap saja membuatnya semakin gugup. Sebagai seorang junior di perusahaan tersebut, pertemuannya dengan Dimitrei adalah sebuah kehormatan, tetapi juga sebuah tantangan yang besar, apalagi tadi dia baru saja menyelesaikan presentasinya di hadapan sang bos besar. Talia tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Presentasi yang baru saja dia berikan tadi masih terbayang jelas di pikirannya. Apakah dia sudah memberikan yang terbaik? Ataukah ada kesalahan yang tidak disadari? Pikirannya berkecamuk dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut saat dia akhirnya masuk ke dalam ruangan Dimitrei di mana pria itu sudah menunggunya di sana dengan berdiri menatapnya sangat tajam. Sebagai seorang bos besar yang biasanya berada di Rusia, kedatangan Dimitrei ke perusahaan di Amerika sangatlah jarang. Hal ini menambah tingkat kekhawatiran Talia. Apakah kehadirannya kali ini memiliki maksud khusus? Apakah dia akan menyoroti kesalahan-kesalahan kecil pada semua pegawainya termasuk Talia? Tak lama kemudian, pintu ruangan tertutup dan Dimitrei menyuruh Talia duduk di sofa. Duduk di sana. Damien hanya memakai dagunya untuk menunjuk ke arah sofa. Sorot matanya tajam memperhatikan Talia di depannya. Apakah ada kesalahan yang kulakukan tadi, Tuan? Ucapnya dengan suara yang tenang namun sebenarnya dia cukup gemetar. Talia menelan ludah. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu, tetapi juga saat yang dia takutkan. Dia mencoba untuk tetap tenang dan menunggu jawaban dari Dimitrei. Dimitrei kemudian berjalan ke arah Talia duduk di kursi sofa yang ada di depan Talia. Kau melakukan pekerjaan yang baik, bahkan sangat sempurna. Namun, ada hal yang aku inginkan darimu. Talia merasa lega namun juga merasa masih penasaran dengan apa yang Dimitrei inginkan darinya. Apakah ini masalah pekerjaan? Apakah aku akan dimutasi? Tanya Talia. Tunggu asistenku setelah ini. Aku meminta CV-mu dan akan kuputuskan setelah membacanya. Mata itu masih menyorotnya dengan begitu tajam dan penuh selidik. Tak lama kemudian, Tony, sang asisten pun masuk ke dalam ruangan Dimitrei sembari membawa sebuah map di mana ada data lengkap Talia di sana. Ini Tuan. Tony menyerahkan map berwarna hitam itu dan Dimitrei pun mengambilnya. Talia sedikit heran dengan apa yang dilakukan Dimitrei. Apa yang membuat Dimitrei sampai ingin memeriksanya secara detail? Bukankah dia masuk ke dalam perusahaan ini dengan persaingan yang begitu ketat, jadi tak mungkin Dimitrei mencari celah minus dari dalam dirinya. Talia melihat Dimitrei begitu serius membaca semua data tentang Talia, dan itu membuat Talia kembali gugup. Talia berharap ini bukanlah hal yang buruk, dan berharap bahwa ini berhubungan dengan kenaikan jabatannya di perusahaan karena Dimitrei tadi mengatakan bahwa pekerjaan Talia sangat sempurna dan tak ada salah sama sekali. Hampir 20 menit, Talia menunggu Dimitrei yang sedang serius membaca dokumen data dirinya. Apa yang dia baca hingga selama itu? Apakah dia juga membaca silsilah keluargaku yang rumit seperti benang kusut? Batin Talia. Hingga akhirnya pria itu menutup map dan kemudian meletakkan di atas meja. Dimitrei kembali menatap Talia dan wanita itu pun membalas tatapannya karena Dimitrei suka jika lawan bicaranya melihat ke arahnya. Kau suka bekerja di sini? Tanya Dimitrei akhirnya. Ya, tentu saja. Bekerja di sini adalah impian semua orang, termasuk aku, jawab Talia jujur. Aku akan memberimu pekerjaan dan aku akan menggajimu berkali-kali lipat. Namun, ini di luar bidangmu. Aku tak suka bernegosiasi alot, jadi jika kau tak menerima pekerjaan ini, maka kau harus keluar dari sini. Ucapan Dimitrei tentu saja membuat Talia semakin gugup karena dia tak tahu pekerjaan apa itu. Aku memintamu untuk menjadi pacar eksklusifku selama batas waktu yang tak ditentukan dan aku berhak memutuskanmu kapan saja. Kau akan kubawa ke Rusia, mengenalkanmu pada ayahku. Aku tak menerima penolakan, jika kau menolak, maka keluarlah dari perusahaan ini. Ultimatum itu tentu saja membuat Talia tak punya pilihan lain karena dia sangat membutuhkan pekerjaan di sana dan bekerja di perusahaan Dimitrei adalah impiannya. Baiklah, aku menerimanya. Jawaban itu terdengar begitu mudah diucapkan,
Padahal pikiran dan hati Thalia sedang berkecamuk karena dia tak tahu apa yang akan dilakukannya nanti bersama Dimitri. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinar yang hangat, menerangi kota dengan kehangatan baru. Thalia duduk di ruang tamu mansion yang mewah, menunggu untuk bertemu dengan Dimitri. Pikirannya dipenuhi dengan kegugupan. Dia tahu bahwa hari ini adalah awal dari masalah baru dalam hidupnya karena dia harus menerima kesepakatan gila dari sang bos yang tak bisa ditolaknya. Saat terdengar langkah kaki dari dalam mansion, Thalia menegakkan posisinya. Dan tak lama kemudian, Dimitri memasuki ruangan dengan langkah yang mantap, tak ada senyum sama sekali namun wajahnya begitu memikat dan karismatik membuat Thalia langsung menundukkan wajahnya karena merasa terintimidasi oleh pesona pria itu. Thalia merasa hatinya berdebar kencang saat dia akhirnya mau tak mau harus menatap pria itu kembali setelah Dimitri duduk di depannya. "Selamat pagi, Tuan," sapa Thalia dengan senyuman tipisnya, mencoba menahan getaran dalam suaranya. "Panggil aku Dini saja. Biasakan hal itu karena ayahku akan curiga jika kau memanggilku Tuan," jawab Dimitri dengan mata tajamnya. "Baiklah." Thalia mengangguk ragu karena dia tak yakin akan bisa melakukan itu. Lalu Dimitri meletakkan sebuah map yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian tertulis atas hubungan rekayasa mereka. "Bacalah dulu dengan seksama." Thalia mengangguk dan kemudian mengambil serta membuka map itu. Thalia menatap berkas perjanjian di depannya, mencoba membaca dengan cermat setiap kata yang tertera. Ini adalah komitmen serius, dan dia harus memastikan bahwa dia sepenuhnya memahami implikasi dari apa yang dia setujui. Wanita itu membacanya cukup cepat dan dia sempat membelalakkan matanya ketika nominal bayaran yang akan diterimanya. "Oh my god, ini gajiku selama setahun jika digabung. Dan aku bisa mendapatkannya setiap bulan. Apakah ini keberuntungan atau justru bencana bagiku? Jika seperti ini, aku rela menjadi pacar rekayasanya bertahun-tahun karena aku tak akan mengejar kekayaan ayahku yang telah dirampas oleh ibu tiriku," batin Thalia. "Sudah selesai?" tanya Dimitri. "Ya, Tuan. Maaf, maksudku Dini." Thalia tersenyum canggung dan kemudian menandatangani surat perjanjian itu dengan yakin. Thalia kemudian memandangi berkas-berkas perjanjian yang sudah ditandatanganinya itu. Thalia menelan ludah saat dia melihat berkas-berkas tersebut. Ini adalah momen yang cukup berani dilakukan Mia, momen di mana dia menandatangani perjanjian menjadi pacar eksklusif Dimitri. "Oke, kau pasti bisa melewatinya, Thalia." Suara semangat itu memenuhi otak Thalia agar membuat dirinya yakin bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar. Dimitri duduk di sisi meja, menunjukkan kursi kosong di seberangnya untuk Thalia. Mereka berdua saling menatap, atmosfer ruangan terasa tegang namun penuh dengan ekspektasi. Perjanjian ini adalah komitmen untuk menjadi pasangan eksklusif satu sama lain, sampai batas waktu yang tak ditentukan. "Kita akan saling menghormati privasi masing-masing, dan kau tak boleh berhubungan dengan pria lain selama kau menjadi pacar eksklusifku." Thalia mengangguk, mencoba memusatkan pikirannya pada kata-kata Dimitri. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang dia ambil sekaligus keputusan tergila yang pernah dia putuskan, dan dia harus yakin dengan keputusannya gilanya itu. "Dalam perjanjian ini, aku akan menetapkan batasan-batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan," lanjut Dimitri. "Kita akan menghormati privasi satu sama lain, dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi masing-masing. Jadi, jagalah sikapmu di luar sana. Aku tak akan menyembunyikan status ini dari semua orang termasuk para pegawai dan semua harus tahu bahwa kau adalah pacarku karena ayahku pasti akan menyelidikinya sampai kemari." "Baiklah, aku sangat mengerti poin utama yang kau sampaikan. Ya, aku tahu kau akan langsung paham. Itulah mengapa aku memilihmu dan jangan merusak kepercayaanku karena akan fatal akibatnya untukmu," jawab Dimitri tajam yang membuat Thalia kembali menelan selaifannya. Di antara kilatan lampu kota yang bercahaya, Thalia duduk di tepi tempat tidurnya yang empuk, menatap layar ponselnya dengan tatapan tak percaya. Angka yang terpampang di layar rekeningnya membuatnya terbelalak.
Matahari belum menyingsing, namun Dimitrei sudah mengirim jumlah uang yang fantastis untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh my god, ini uang perjanjian yang jauh lebih besar dari yang akan aku dapatkan tiap bulan nanti, gumam Thalia sambil mencoba memproses semua yang terjadi. Dia masih teringat jelas momen tadi pagi ketika dia menandatangani perjanjian eksklusif di depan Dimitrei. Bagi Thalia, meskipun ini hanyalah sebuah kesepakatan terencana dan bukanlah hubungan cinta yang sesungguhnya, namun angka itu terlalu fantastis untuk perannya yang terbilang cukup muda itu. Lalu Thalia mengetuk layar ponselnya, membuka pesan dari Dimitrei. Pesan tersebut berisi poin-poin tentang peraturan selama Thalia menjadi pacar eksklusif Dimitrei. Thalia menelan ludah, dia harus siap bagaimana semuanya akan segera dimulai. Dengan uang yang sudah diterimanya, maka dia harus melakukan pekerjaan ini dengan sempurna dan sesuai dengan aturan. Thalia tahu bahwa di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Dia harus menjaga image sebagai pacar Dimitrei di depan publik, tanpa benar-benar memiliki ikatan emosional yang dalam dengan pria tersebut. Ini hanyalah sebuah peran yang dia mainkan demi keuntungan finansial. Dan Thalia juga harus mengubah penampilannya secara total agar tak mempermalukan Dimitrei yang merupakan CEO perusahaan besar. Meskipun demikian, Thalia tidak bisa menyangkal betapa rumitnya hidup yang akan dia jalani nanti sebagai pacar eksklusif dari Dimitrei. Dia akan memiliki akses ke dunia yang sebelumnya jarang dirasakannya seperti pesta mewah dengan para pebisnis dunia, akan sering menghadiri jamuan makan malam di restoran bintang 5, dan perjalanan ke destinasi yang mewah di berbagai negara. Semua itu dijelaskan oleh Dimitrei di dalam poin aturan yang ditulis Dimitrei untuk Thalia sebagai pacar eksklusif seorang CEO terkemuka. Dia menatap layar ponselnya sekali lagi, memikirkan apakah keputusannya untuk terus berada dalam perjanjian ini adalah yang terbaik baginya. Tapi dia sadar bahwa dia tak bisa mengubah keputusannya yang telah ditandatanganinya. Thalia menyadari bahwa meskipun uang bisa membeli kemewahan materi, itu tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, karena sebenarnya Thalia bukanlah budak harta. Hanya saja kondisinya saat ini membuatnya membutuhkan materi yang cukup banyak karena dia tinggal sendirian dan tak punya keluarga. Sekarang waktunya aku ke butik, membeli beberapa baju untuk besok ke kantor karena besok aku sudah mulai resmi menjadi pacarnya. Thalia beranjak dari ranjangnya dan segera bersiap-siap untuk keluar. Dan ketika keluar dari lobi apartemennya, Thalia begitu kaget ketika melihat seorang pria berbadan tegap mendekatinya. Aku adalah supir pribadi Anda, Nona. Jadi Anda akan diantar kemanapun mulai saat ini. Pria itu menunduk hormat pada Thalia sembari memberikan sebuah amplop. Ini dari Tuan Dimitrei yang bisa Anda gunakan mulai saat ini. Thalia speechless dengan fasilitas yang diterimanya dan dia kemudian membuka amplop yang ternyata berisi kartu hitam yang tentu saja semakin membuatnya terkejut, padahal Dimitrei sudah memberikan banyak uang tadi padanya. Silakan masuk, Nona. Iya, jawab Thalia yang masih tak percaya bahwa kini dia adalah pacar sang bos, meskipun itu hanya sebatas kontrak saja. Lalu Thalia masuk ke dalam mobil Ferrari Lusso mewah yang memang dipersiapkan oleh Dimitrei untuk Thalia.